Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Mukhtar Ansori, PDI, Wakil Ketua Pembina Yayasan Jamaah Haji Klaten, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Islam Cawas, Dr. Saiful Huda beserta jajaran, segenap manajemen dan sivitas hospitalia Rumah Sakit Umum Islam Cawas yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang pada pagi hari ini masih diberikan kenikmatan, nikmat sempat sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi kembali, khususnya dalam pengajian halal bihalal keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Cawas. Selawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf, rasa salah dan rasa dosa. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak hadirin semua untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar atas ridho Allah, meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik disengaja atau yang tidak disengaja. Saya pribadi selaku pembawa acara dalam kesempatan ini ulang memohon maaf kepada hadirin jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dokter sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan direktur, yang ketiga ikral halal bihalal, yang keempat pengajian, yang kelima adalah penutup. Marilah hadirin kita awali acara pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah bersama dapat memperlancar kegiatan pengajian halal bihalal pada pagi hari ini. Acara berikutnya adalah sambutan. Hadirin yang kami hormati, sambutan akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Islam Cawas. Kepada Dr. Saiful Huda kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Mukhtar Ansori MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua Pembina Yayasan Haji Klaten, Jamaah Haji Klaten, yang juga pada hari ini akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mengucapkan terima kasih atas kerawannya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat dan juga sivitas hospitalia Rumah Sakit Umum Islam Cawas yang pada hari ini bisa rawuh untuk berhalal bihalal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita
rahimakumullah, berbahagialah dan bergembiralah kita pada hari ini bisa bertemu dan saling memaafkan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan, dan sebagai ungkapan syukur kepadanya atas keberhasilan dan kemenangan kita dalam memperoleh anugerah besar berupa bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita. Ramadan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah ilahi, Ramadan yang bersenandung dengan irama tadarus dan tilawatil Quran, Ramadan yang bernuansa kasih sayang dan kepedulian kepada semua yang membutuhkan, dan Ramadan yang berpesan kepada setiap insan agar senantiasa dekat dengan Sang Pencipta, dan Ramadan juga yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala dengan malam qadar yang diagungkan lebih dari 1000 bulan. Semoga semangat dan nuansa Ramadan yang penuh dengan aktivitas ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa hadir dan mewarnai hari-hari kita di bulan-bulan yang akan datang. Semoga setelahnya kita benar-benar kembali kepada fitrah dan kita selaku individu mencapai derajat takwa yang menjadi target utama disyariatkannya pada bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, pada Ramadan yang telah meninggalkan kita ini, kita berada di bulan Syawal, mengisi bulan Syawal dengan lanjutan ibadah dan kesalahan. Ramadan adalah hal yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Bagi umat Islam tidak ada istilah libur dari amal soleh, tidak ada istilah pensiun dari ibadah, dan juga tidak ada istilah cuti dari kebaikan. Setelah menunaikan ibadah Ramadan dan ditutup dengan Idul Fitri, dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini sudah melakukannya, karena puasa Syawal, puasa Ramadan yang dilanjut dengan 6 puasa di bulan Syawal ini, insya Allah akan hadiahnya adalah seperti 1 tahun ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setiap tahun kita melaksanakan ibadah Ramadan, dan hampir setiap tahun pula kita merayakan Idul Fitri. Idul Fitri akan sempurna tatkala terhapusnya kita dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diikuti dengan terhapusnya dosa kita kepada sesama umat. Meskipun pada momentum Idul Fitri tahun lalu kami sudah meminta maaf atas segala dosa dan noda dan dosa, meskipun dalam meniti langkah mengarungi perjalanan dari Idul Fitri tahun yang lalu sampai Idul Fitri saat ini, kami sudah berusaha berhati-hati berjalan sesuai dengan tuntunan dan jalur yang benar agar tidak melakukan pelanggaran, kesalahan dan kekhilafan. Namun badai kesalahan, kekhilafan pasti berlalu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, agar tidak termasuk golongan orang yang memutus silaturahmi, kami hanya karena masih ada noda dan dosa, saya atas nama segenap aktivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Islam Jawas pada kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas meminta maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu atas segala khilaf dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa
digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala khilaf dan dosa mendapat maghfirah dari Allah Rabbul Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahmatullah, kami dari manajemen Rumah Sakit Umum Islam Tawas ini juga memohon doa restu semuanya agar kegiatan manajemen yang akan datang ini akan lebih lancar, khususnya di bulan-bulan depan ini kita akan melakukan izin operasional, memperpanjang izin operasional ikut dengan kenaikan kelas lebih besar. Mudah-mudahan dengan adanya kenaikan kelas ini berkat doa Bapak Ibu sekalian bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah setelah kita nanti naik kelas lebih besar ini akan lebih bermanfaat daripada tahun-tahun yang lalu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Nasrul minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Umum Islam Tawas atas sambutan yang telah disampaikan. Acara berikutnya adalah ikrar halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustadz Sayyid Muhammad Ridho. Kepada Ustadz Sayyid Muhammad Ridho kami persilakan. Dan untuk Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Mohon nanti Bapak Ibu sekalian diselenggarakan di ikrar halal bihalal. Ikrar halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pemurah Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. dan Maha Pengampun. Terimalah segala amal soleh kami. Terimalah segala amal soleh kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami segenap sivitas hospitalia Rumah Sakit Umum Islam Tawas Rumah Sakit Umum Islam Tawas yang hadir pada acara hari ini yang hadir pada acara hari ini menyadari dan mengakui menyadari dan mengakui dengan tulus ikhlas dengan tulus ikhlas bahwa kami telah berbuat khilaf dan salah bahwa kami telah berbuat khilaf dan salah terhadap sesama, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik secara pribadi maupun kedinasan. Oleh karena itu, oleh karena itu kami saling meminta kami saling meminta dan memberi maaf
dengan iringan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Dan menerima amal soleh kita. Dan termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara ini kajian alhamdulillah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Mukhtar Ansori MPDD, Wakil Ketua Pembina Yayasan Jamaah Haji Klaten. Pengajian pada pagi hari ini dengan tema Syawal sebagai momentum menggapai kemenangan setelah bulan Ramadan. Kepada Bapak Andes Haji Mukhtar Ansori MPDD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Bapak Dr. Soeharto, kemudian para dokter dan para karyawan secara keseluruhan. Terima kasih. Ini sampai dinikmati saja apa yang sudah tersedia. Duduknya juga yang santai saja. Keju selonjor apa-apa. Sebab kalau selonjor tersebut juga menggunakan keju. Bapak sekalian, serta ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah pada saat ini tadi kita sudah melaksanakan halal bihalal. Coba kalau kita perhatikan, mohon maaf lahir dan batin. Lahirnya ya tadi itu lahirnya. Semoga batinnya juga sudah ikhlas ya kalau kita memaafkan. Ikhlas belum? Soalnya tadi baru lahirnya. Aku belum ngerti batinnya ya apa. Jadi kalau masih ada hal yang ganjil itu supaya diikhlaskan. Memang begini, ada satu penelitian dulu pernah saya untuk khotbah di FSI Klaten. Penelitian itu diadakan oleh dunia internasional. Birds Giving Index.
di dunia ini. Singkat cerita, hasilnya itu apa? Ternyata orang-orang Indonesia itu orang yang paling dermawan, nomor satu di seluruh dunia. Termasuk sebetulnya sadar atau tidak, paling dermawan tak kala dimintai maaf. Orang mohon maaf, kita kasih atas salah hilaf. Ini kan dermawan. Sebab ada orang yang nggak mau maafkan, dendamnya ini sampai akhir hayat kadang-kadang. Ini jangan sampai. Nah, apa indikatornya bahwa bangsa Indonesia itu dermawan? Yang pertama tadi itu ya, dermawan dalam pemberian harta. Dua. Coba selama Ramadan saja kemarin atau masih di bulan Syawal ini, orang bagi duit itu peredaran uang di masyarakat itu cukup tinggi. Belum kalau misalnya di luar negeri itu ada peristiwa apa, misalnya Palestina, bantu dulu di Filipina, kemarin mungkin di Jepara yang banjir. Satu, masalah harta. Indikator yang kedua adalah waktu. Indonesia ini dikenal dengan apa? Gotong royong ya. Di samping dengan kegiatannya di sini, tapi di masyarakat itu kan sering diminta itu apa? Gotong royong. Itu meluangkan waktu. Padahal kalau orang Barat itu waktu itu ada semboyan tersendiri. TMS, buang-buang waktu adalah royal. Yang ketiga, indikatornya apa? Indikatornya adalah bahwa apa yang diberikan itu kita tidak kenal. Misalnya dengan nyumbang ke Palestina itu untuk siapa sih? Apa satu persatu kita nggak kenal? Panjangan keluarkan zakat, ini nanti arahnya kemana sih? Apa kita kenal? Nggak kenal. Maka hasil penelitian itu cukup. Words Giving Index, indeks kedermawanan bangsa-bangsa Indonesia nomor 1. Dan sekarang kalau dikala selesai, sebab dengan secara lahir dan batin sudah saling memaafkan. Bukan lahirnya saja loh ya, tapi termasuk apa? Batinnya. Kemudian pasca Ramadan, coba perhatikan dalam Al-Baqarah 185 itu di akhir kalimat itu ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kita menyempurnakan puasa kita. Kemarin menyempurnakan puasa itu ada yang 29, ada yang 30, itu nggak soal. Ya, nggak soal. Nah, setelah menyelesaikan puasa itu terus apa? Coba perhatikan. Walitukabbiru, untuk mengagungkan Allah. Jadi mengagungkan Allah itu bukan di bulan puasa saja, ya. Bukan amalan-amalan yang ada di bulan puasa saja, tapi justru setelah puasa, ya, termasuk Syawal semacam ini, itu untuk apa?
apa? Membesarkan nama Allah. Apa kita itu belum membesarkan nama Allah? Tatkala kita di masjid, ya mungkin kita membesarkan nama Allah. Tapi setelah keluar masjid, belum tentu. Setelah sajadah itu kita gelar, kita mengagungkan Allah. Tapi setelah sajadah itu kita lipat. Bisa saja yang kita agungkan itu adalah masalah-masalah dunia. Apalagi bulan Syawal kemarin ketemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, banyak cerita. Wah, sekarang saya alhamdulillah punya kedudukan ini. Nah, dia mengagungkan akan apa? Posisinya, jabatannya. Atau mengagungkan asetnya. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah punya ini. Atau mengagungkan apa? Terahnya, keluarganya. Bahwa keluarganya sudah ada yang jadi ini dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara, di antara mengagungkan asma Allah, coba dan saya ya, sekarang kita belajar untuk mempelajari sholat. Sholat itu dipelajari dari dulu sampai sekarang, mulai entek-entek. Saudara, persoalan sholat itu coba. Nah, misalnya saya ini dalam rangka mengagungkan Allah. Keutamaan sholat zuhur. Kalau dalilnya itu adalah wa aqimus sholat tarfan nahar zulfa minal lail. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang. Maksudnya pagi dan petang. Yang dimaksud adalah sholat zuhur. Dirikanlah sholat antara pagi dan petang. Itu maksudnya sholat zuhur. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan yang baik ya termasuk sholat zuhur. Yudhibnas sayyi'at, itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Kalau kita ini punya kejelekan-kejelekan, persoalan-persoalan yang negatif, maukah perbuatan-perbuatan itu hilang? Sholat zuhur. Dan dzikru lidzakirin, inilah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Jadi alhamdulillah kita di Masjid Amir Ma'asum ini sholat zuhur sudah rutin ya, sudah kita tegakkan ya. Kalau pas tidak tugas, tolong dilengkapi sholat dan masjid berjamaah. Nah kalau pas tidak di MSI, di rumah itu juga jangan lupa itu sholat zuhur. Sebab apa? Itu tadi yudhibnas sayyi'at, akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu sholat zuhur. Coba kita sekarang membicarakan sholat asar. Ini enteng-entengan kerjanya apa? Hafidu ala sholawat wa sholatil wusta. Peliharalah akan sholat-sholatmu dan sholat wusta. Dan peliharalah juga sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Sholat asar. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, akibat orang yang meninggalkan sholat asar, akibat
Orang itu bagaikan, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jangan sampai kita ini meninggalkan apa sholat asar. Kalau kita ini sengaja meninggalkan sholat asar, itu bagaikan kita ini kehilangan keluarga dan harta benda. Coba kita kehilangan anggota keluarga, apalagi anggota keluarga yang paling di batas mana. Itu sedihnya bukan main. Belum kalau kita ini kehilangan apa harta kita. Apa ini ketinggalannya sebingung. Jadi mungkin di antara kita, misalnya ada sepak bola, entah di Sleman, entah di mana, atau menonton apa saja, itu tolong diperhatikan, karena biasanya mainnya sore, asar kumpul tinggi. Kalau ada bepergian kemana ke Surabaya misalnya, berangkatnya habis duhur dirajak, asar saya nanti di mana. Jangan sampai ini kehilangan sholat asar. Itu tadi. Apa? Bagaikan kita ini kehilangan keluarga dan harta benda. Kemudian juga bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, ini hadis dari Buraidah yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Man taraka sholat al-asri faqad hafidhu amalah. Orang yang meninggalkan sholat asar, hilanglah semua amal kebaikannya. Masya Allah. Ini bukan Mukhtar Ansori, tapi yang bilang Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang meninggalkan sholat asar, hilanglah semua amal kebaikan kita. Kita banyak amal kebaikan yang kita miliki, tapi karena kita meninggalkan sholat asar, menjadi hilang. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, apa istimewanya sholat asar? Oh, ternyata sholat asar itu istimewanya bagus sekali. An Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sholat al-burdaini dakhala al-jannah. Al-hadis rawahu Bukhari. Dari Abi Musa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa sholat al-burdain. Sholat al-burdain itu sholat subuh dan sholat asar. Siapa yang melakukan itu, dia akan masuk surga. Jadi jalan menuju ke surga itu banyak. Kita jalankan sholat asar, sholat subuh, itu akan memudahkan kita masuk surga. Tapi ingat, kalau kita meninggalkan tadi gimana? Hilang semua amal kebaikan. Itu sholat asar. Sholat apa lagi? Sholat isya. Ya, sholat isya. Man sholat isya jama'atan faka'an nama qoma nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, wah di masjidnya ini jangan lupa ya, untuk memakmurkan masjid, itu bagaikan dia itu sholat separuh malam. Pernah kita itu sholat separuh malam? Sholat taruh imamnya rada suwe berundel. Ye, subuh
suratnya dawu. Ya. Oh itu belum, kalau di Magetan itu ada pondok pesantren itu. Sholat tarawihnya itu dari Isya itu sampai sahur. Kira-kira kalau kita itu sekali ya wis. Oh, sampai sekali-sekali dipilih sholat di Tangerang. Itu sholat asar. Nah kalau sholat subuh, waman sholat subuh jamaatin pakaan nama sholat lail kullah. Barang siapa sholat subuh itu dia bagaikan sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk itu kira-kira berapa rakaat? Masya Allah. Sholat jamaah Isya subuh, istimewanya itu. Coba sebelum sholat subuh itu kan kita disunatkan sholat apa? Oh iya, apalagi namanya apa? Sholat fajar. Jadi kalau sholat subuh sudah waktunya sudah masuk, ini tolong dipenuhi sholat fajar. Sholat fajar itu 2 rakaat. Apa keistimewaannya? Khairu minad dunya wa ma fi, lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau di saku saya ini ada uang 1 juta saja, Pak, saya senangi rajin. Artinya dite, wah aman, isih bebol. Loh ini dunia dan isinya. Indonesia itu kalau digali, Masya Allah, sumber alamnya, sumber daya alamnya itu luar biasa. Bukan sing korupsi nanti 200. Itu nggak dinalar. Lah terus produksinya itu setiap tahunnya berapa kok sing korupsi nanti semono itu. Jadi ya, belum lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita belajar sholat dulu ya. Oh, saya juga masih belajar, Pak. Oh, saya tuh arep rumah, misalnya mau kemana, mau ke Cirebon, sini bulan izin, ini untuk warung. Barang gula warung itu itu kan biasa lah ya. Jadi memang harus diprogram. Sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan begini. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga. Jika saja mereka mengetahui apa yang terdapat pada sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan pergi meskipun dengan mereka. Ngesok lho. Jadi omahe sanding itu masjid. Ning panggere ning dalan krungu adzan iki kok. Mari kita latihan sholat jamaah, sholat wajib di masjid. Ini satu-satunya, salah satu untuk cara memakmurkan masjid. Sholat apa yang belum? Maghrib ya.
Ramadan loh ini. Sawal itu artinya apa? Peningkatan. Barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Sholat maghrib nang masjid berjamaah, pahalanya bagaikan sholat selama satu. Alhamdulillah kalau sholat maghrib itu biasanya jamaahnya banyak. Mungkin harus tahu mau coba di sini. Tapi bagi yang belum pernah mendengar hadis ini, semoga ini menjadi apa? Memacu kita untuk sholat berjamaah. Bahkan bukan itu saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Majah, barang siapa saja yang sholat maghrib dengan berjamaah, maka Allah akan melindunginya dari kejahatan di malam itu. Wong nyantai itu biasanya lebar maghrib. Jadi kalau kita sudah terbiasa sholat maghrib, mau santai-santai itu semingkir dijamin. Menurut nanti kadang aja roh terus. Jadi Pak Bu, sholat itu kalau dikaji itu isu enak, itu belum masalah nanti toharoh. Kemarin ada juga yang bertanya, Pak, kalau pas sholat kita teringat ternyata ada pakaian kita ini yang najis, sholatnya terus atau berhenti? Kira-kira gimana? Terus itu di zaman Rasul juga ada. Di zaman Rasul apa? Kalau Rasulullah itu sholat, katakan sandalnya itu najis. Dulu sholat pakai sandal. Dulu kan masih pasir. Tapi tahu kalau sandalnya ini apa? Najis. Nah, Rasulullah sudah melepas sandalnya, tapi sholatnya diteruskan. Ya gue naik sandal. Kata Allah, ya harus ganti. Kalau pas di sholat ya sudah kamar mandi, tempat wudhu. Yang sewu, ojo karoe terus disebut ini gon kamar mandi itu, masya Allah. Saya ini kadang-kadang juga kemarin ada masjid butet. Kenapa? Setelah diteliti, wah ini karoe Allah. Ini ya keterlaluan ya. Yang sewu ya ibu-ibu ya. Ya sudah dimasukkan aja di tempat sampah yang tersedia. Jangan menyusahkan takmir masjid. Nah terus kalau tahunya itu setelah sholat gimana? Tadi subuh ya, sekarang baru ingat. Masya Allah, pakaian yang saya pakai tadi itu kena najis. Bagaimana sholat saya? Dibaleni orang. Gimana kira-kira? Nggak dibaleni. Enak subuh baru. Padahal maghrib mau begini, mau ngisari, mau nganggo kuwi. Ini ngerti ini bar subuh. Ya sudah. Kalau sudah seperti itu, ya sudah. Terus istighfar wae, rasa dibaleni sholat. Nah, saya pakai sampai buat telur dino ora ganti kok. Apa ganti sholat wajib berapa kali? Ini Jun Sewu ya, ini pas sholat. Ini saya tambah sedikit. Begini, Bapak-bapak dan saudara sekalian,
walitukmilu iddata walitukabbiru ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Mengagungkan Allah. Kenapa harus mengagungkan Allah? Ala ma hadakum, karena kamu sekalian itu telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hidayah yang kita terima? Jauh. Kalau saya ringkas, hidayah itu paling tidak ada 4. Satu, hidayah itu tobi'in. Hidayah itu tobi itu apa? Hidayah yang berupa insting. Insting itu apa? Ya kalau kita lapar, makan. Kalau kita merasa haus, nah minum. Kalau kita ini gatal, ukur yang enak beli. KKN itu ukur nol. Ya. Kalau kita mendapat berita gembira yang baik, alhamdulillah, yes, oke. Tapi kalau kita itu menerima atau mendengar berita yang tidak baik, iya, Masya Allah, itu instant. Yang kedua, hidayah itu wijdan. Hidayah itu wijdan itu apa? Panca indera. Panca indera apa? Penglihatan. Alhamdulillah Pak, kita ini diberi anggota tubuh, terutama penglihatan kita ini yang sempurna, ya, yang sempurna. Saya itu pernah ngajak piknik, tempatan teman saya ini tahu. Saya ajak dan teman-teman yang lain piknik di tempat yang indah. Di situ di laut, juga ada gunung, pemandangannya bagus. Ini yang tak ceritanya, Mas, ini ya Mas, ngarep ono kae. Orang yang lautnya, wah lautnya dan jernih, bersih, pantainya. Oh, ngoten nggih Pak, ngoten. Nah, di belakang kita ini ada pegunungan yang indah, jalannya berkelok-kelok. Ya mau ganti, karena dia tidak bisa menyaksikan. Jenengan itu suatu ketika kalau misalnya di SLB sing tunanen terawat wong sak kelas utuh kabeh itu Masya Allah, kita akan bertambah sempurna. Dengan mata kita ini kan bisa apa? Membaca, menganalisa, mengevaluasi, mengetahui alam raya ini dengan bayangkan seandainya kita ini tidak pendengaran. Alhamdulillah kita ini apa pendengarannya baik. Kalau sudah tua itu kadang-kadang opo mau dicerahkan aku. Indra apalagi ya. Penciuman ya, kita kan bisa membedakan wangi, yo, ora. Apa betul Pak Saiful kalau COVID itu dulu penciumannya itu hilang ya? Betul ya? Jadi kita kalau menghadapi orang-orang dari COVID itu jangan dikira mereka itu penciumannya itu. Peraba, oh ini halus, ini kasar, tukang pijet, tukang gendera itu biasanya malah tipis. Karena apa? Perabanya itu apa? Bisa peka sebaik itu. Oh, jenengan sing eran gendel ki Pak. Terus. Indra berikutnya apa? Rasa. Kita kan bisa menjadi tayamum
mau lebih ora makanannya gurih apa lebih. Mbak-mbak, ibu-ibu, ini kalau suruh ngicipi masakan itu kalau tidak mempunyai apa indera perasa ini kurang apa, nggak bisa. Ini semuanya adalah hidayah Allah yang namanya apa? Hidayah kawas. Ada sedikit cerita. Pernah dengar ceritanya ini Hanafi, imam besar. Hanafi ini ahli fikih terutama di bidang muamalah. Kalau urusan dunia jago, Pak. Sebab bapaknya itu seorang saudagar. Suatu ketika Pak Hanafi ini dia nemu apel di jalan dari pekarangannya tetangga orang lain. Bahasa dia makan, setelah habis separuh dia ingat, loh ini kan bukan hak saya, kenapa kok saya makan dan saya ambil saya makan. Wah, dia buru-buru mencari yang punya apa kebun. Ketepatan di situ yang ada itu penjaga kebunnya. Mas, ini gini sampeyan nggih. Dite Pak, nek kula ten niku mung jaga tok. Lah enten apa? Kula niku nemu apa? Nek wau kula pangan. Separuh kan, separuh terus. Kula nemu ngapunten nggih. Wah, kula kleru. Dia yakin karena itu bukan haknya. Lho nek jaluk ngapura pun kalih kula, kalih juragan kula. Lho juragannya dalamnya putih. Ya kalau dari sini itu kalau jalan ya kira-kira sehari semalam. Masya Allah. Tidak pemarani juragannya Pak. Tapi karena keyakinan Pak Hanafi ini sudah saya harus minta maaf. Sebab kalau masalah muamalah itu harus langsung dengan personilnya, bukan dengan Allah. Gusti Allah mungkin dosa ini, dosa Allah kali Mas Bambang ini kalau sebatas pengapunten tidak bisa. Harus berhubungan dengan Mas Bambang atau dengan siapa saja. Ini sebab masalah nah singkat cerita, dia jalan sehari semalam ketemu pemilik. Dia laporkan, dia jadi keterangan peristiwa tadi. Wah, saya minta maaf Pak. Bapak kan punya kebun di sana itu. Ya betul. Tidak ada Pak. Saya ini telah makan apel dari kebun Bapak yang jatuh di jalan. Sudah saya makan separuh dan yang separuh ini masih di bawah Pak. Yang punya kebun kan bingung. Ini apa? Mabrak apel separuh itu tidak laporan, tidak rene pada tak takoni omahe adon. Kalau jalan sehari semangat. Tapi akhirnya apa? Di luar dugaan. Apa di luar dugaan? Kamu tidak bisa saya maaf. Gara-gara makan apel separuh. Tapi baiklah, kamu bisa saya maafkan asal kamu mau menikahi anak saya. Which boro-boro makan apel separuh menikahi anaknya gitu. Mbuh ini karyawan RSP ini masih belum orang. Nah terus apa Pak? Tapi saya beritahu lo ya, bahwa anak saya ini bisu, anak saya ini buta, anak saya ini buta, anak saya ini lumpuh. Lumpuh Hanafi, Masya Allah, goro-goro apel separuh. Onawini kayak kriterianya
ada seperti yang dibilang. Tapi konsekuensi dari Pak Anawi itu ya sudah, ini musibah bagi saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudahlah, akhirnya saya mau apa? Ini dan nomor apa separuh. Apa-apa, terus. Ya sudah, bismillah. Ya. Demi apa? Menghapus kesalahan saya. Sehingga cerita, tak kala malam pertama, malam pertama pada merasa dikabarkan ya. Dan kalau mau masuk kamar itu, istriku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa dijawab, ada suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul, sing kombro, bisu, ini kok bisa ngomong. Tuh, jangan-jangan ini yang ngomong itu ada orang lain lagi. Tak kala itu kan SB-nya itu menghadap ke sana. Ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ngapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kok lumpuh, tapi kok bisa berdiri? Mana setelah itu apa? Suamiku, sudahkah engkau sholat isya? Oh, takoni Pak Narwono ya salah sih. Ora lu terus. Setelah minger mimo itu Pak, ternyata Pak, Masya Allah. Ternyata dia itu bagaikan bidadari. Tinggi, langsing, hidungnya mancung, lakunya koyo perawat RSI. Kalau orang Arab tuh, kalau orang menunjukkan kecantikannya itu anti kalkoman, Anda bagaikan bulan. Ini orang Arab itu sendiri. Nah, kita kan lembean ini koyok sepal tadi. Dewe apa itu? Alisnya nanggal. Lambene dia. Kalau orang Mesir itu tanda cantik itu kalau lehernya panjang. Nek wong Cina katanya nek cilik-cilik itu ayu. Jadi singkat cerita, alhamdulillah, dan akhirnya nikah. Sayangnya ini waktu gale ora eneng. Nek tunggal eneng no ya ora apa-apa wis mangan apel wae. Baik, Bapak sekalian. Cukup ya. Ya, ini sebetulnya hidayah yang ketiga itu hidayatul akal. Hidayah yang keempat adalah hidayatul din. Hidayah agama ini, alhamdulillah kita masuk kita berislam itu sejak lahir. Jadi betul alhamdulillah guys. Islam. Tapi bagi orang yang mempelajari Islam karena menggunakan akal pikirannya itu lain. Saya dapat kabar di Semarang itu ada dokter spesialis kulit, Profesor Dr. Supardi, agamanya Nasrani. Tatkala dia punya pasiennya itu beragama Islam, apa? Dia tanya sama pasien, Pak, saya Islam Pak? Enggak. Pak,
Kalau Islam itu apa betul Pak? Kalau dijilat anjing itu harus dibasuh dengan air dan kemudian digosok dengan tanah. Betul dong, itu ajaran Nabi saya. Jadi kalau orang kejilat anjing, dia harus basuh sebanyak 7 kali dan basuh dengan air dan kemudian digosok dengan tanah. Batinnya Pak Profesor benar, persis koin penelitian. Singkat cerita, akhirnya Profesor tadi itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita terus ke tutup sebenarnya. Semoga ada manfaatnya. Yang jelas kita telah melakukan halal bihalal, lahir dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Mukhtar Ansori MPI. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Tidak terasa acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup, dan insya Allah dilanjutkan dengan bermusyafahah atau bersalah-kesalahan. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih kepada para hadirin semua atas perhatiannya. Marilah pengajian halal bihalal pada akhir ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Bapak Ibu untuk sampahnya bisa dibawa masing-masing dan dibuat di tempat sampah ya.
Cek cek.